Oke, sabar-sabar ya. Jadi ini cuma clickbait aja sebenarnya ya judulnya ya. Jadi judulnya Bye Bye HTTP Post dan Get, tapi untuk salah satu kebutuhan ya. Nah, jadi di sini kita mau bahas tentang salah satu spesifikasi baru ya di HTTP, yaitu adalah RFC ya, 1008 itu salah satunya adalah metode baru namanya adalah HTTP query. Nah, jadi kita udah tahu nih ada HTTP post, get, dan lain-lain, itu sekarang ada HTTP query. Nah, akhirnya ya setelah HTTP metode itu hampir 16 tahun tidak ada perubahan, akhirnya sekarang ada spesifik baru ya. Itu lebih tepatnya bulan kemarin sih, bulan Juni ya. Namanya adalah HTTP query. Oke, kita akan bahas ini ya. Nah, apa sih yang kita bahas di materi ini? Jadi pada bulan Juni 2026 ya, IETF itu resmi merilis RFC baru, yaitu adalah The HTTP Query Method. Jadi ini metode HTTP baru ya, yang pertama ya, semenjak 16 tahun terakhir, dan distandarisasi akhirnya. Nah, query itu mengisi celah sebenarnya ya, request yang aman dan juga idempotent seperti get. Nanti saya jelasin ya. Nah, jadi di video ini kita akan bahas nih lebih detail ya, gimana sih HTTP query itu dan kenapa perlu HTTP query ya. Jadi ini sebenarnya saya udah lama banget ya mikir ini gimana ya caranya. Karena ada beberapa kasus kita agak susah banget ya. Kalau misalnya teman-teman mau pakai yang get ya, ini juga agak susah. Pakai yang post, ini juga agak salah juga kelihatannya ya. Jadi akhirnya nih membingungkan. Nah, untungnya sekarang ada HTTP query. Oke, flashback dulu ya. Jadi buat teman-teman yang lupa mungkin ya harusnya nggak lupa ya. Karena kalau kita terutama backend programmer itu harus ngerti ya penggunaan HTTP method. Jadi contohnya kan kita biasanya pakai get ya untuk ngambil data. Jadi ngambil data tuh biasanya pakai get. Nah, dia otomatis biasanya ya secara standar itu tidak punya body. Nah, apakah dia aman? Aman di sini adalah aman nggak sih diulang-ulang? Aman harusnya ya. Nah, apakah dia idempotent? Idempotent itu adalah kalau misalnya kita ngirim datanya gitu ya, nanti hasilnya yaitu impact ke server atau di backend-nya itu sama, nggak ada bedanya. Nggak masalah kan kalau teman-teman mau kirim berulang-ulang pun ya impact-nya gitu-gitu aja, sama gitu ya. Nah, terus ada juga yang post. Nah, kalau post itu kan ngirim atau proses data. Nah, biasanya sih buat data baru ya. Punya body ya, aman atau tidak? Tidak ya. Tidak itu maksudnya adalah setiap kita melakukan operasi post pasti akan ada perubahan data di servernya ya. Dan ini idempotent atau enggak? Ini tidak idempotent karena kalau kita ngirim 2 kali ya data yang sama harusnya akan jadi 2 record yang berbeda di database misalnya seperti itu. Jadi ini enggak aman kalau dikirim 2 kali ya. Nah, bukan berarti enggak aman itu maksudnya security error ya, enggak, maksudnya akan mengubah data di database-nya ya. Nah, jadi dia dianggapnya tidak idempotent. Lalu ada juga put ya, yaitu buat ganti seluruhnya. Punya body ya, aman tidak juga karena dia ngubah data. Idempotent atau enggak? Biasanya idempotent. Karena kalau kita, misalnya contohnya saya ubah nama dari Eko jadi Budi. Mau dikirim 10 kali Budi ya tetap hasilnya jadi Budi juga gitu ya. Jadi ini dikirim berkali-kali kalau teman-teman misalnya ke retry atau kekirim berkali-kali itu sebenarnya masih tetap aman ya. Nah, terus ada delete juga ya, hapus data. Nah, body punya atau enggak ini secara spesifikasi opsional ya, walaupun jarang ada yang mengirimkan body. Aman atau enggak? Enggak ya, karena memang dia akan menghapus data. Idempotent atau enggak? Iya, karena kalau kita udah hapus, dikirim lagi ya tetap datanya udah hilang ya, jadi itu idempotent. Lalu ada patch ya, ini ubah sebagian data, punya body juga, aman ya tidak juga karena dia ngubah data. Idempotent ini juga biasanya enggak ya. Kenapa? Loh, bukannya ini mirip kayak put ya? Kalau put kan dia idempotent misalnya. Nah, kalau patch itu kan dia ngubah sebagian, kadang-kadang dirubah sebagian itu nanti ada impact ke kolom yang lain misalnya kayak gitu. Jadi kadang-kadang ini hati-hati juga gitu ya. Ya teman-teman contohnya nge-update sesuatu ternyata ada kolom lain yang berubah. Jadi kalau kirim 2 kali takutnya ada kolom lain yang berubah secara 2 kali. Nah, kadang-kadang seperti itu. Nah, kalau put kan biasanya replace total gitu ya. Jadi satu tabel di replace total. Jadi mau di replace berkali-kali ya aman-aman aja. Nah, kalau patch kan cuma ngubah sebagian gitu ya. Jadi bisa aja nanti impact-nya ke kolom yang lain misalnya ada naik dan sebagainya. Nah, jadi kadang-kadang bisa dianggap tidak aman juga. Nah, jadi ini ya, flashback nih buat teman-teman yang lupa. Oke, 2 komponen penting ya kalau teman-teman nanti pakai HTTP method itu adalah safe, aman atau enggak, lalu idempotent. Yang tadinya saya bilang ya, kalau safe itu aman atau tidak, jadi request-nya tidak mengubah state di server. Rata-rata sih kalau teman-teman perhatikan di sini ya, yang aman tuh cuma get aja, yang lainnya tuh nggak aman, karena yang lain tuh pasti ngubah data di server. Lalu idempotent.
Jadi request itu kalau diulang-ulang berkali-kali itu hasilnya akan sama tanpa efek samping tambahan ya. Jadi aman untuk di-retry berkali-kali. Nah, kalau kita perhatikan di sini yang tidak idempotent itu cuma post dan juga page. Yang lainnya itu idempotent. Jadi mau berkali-kali impact-nya akan tetap sama. Oke. Sekarang apa sih masalahnya ya? Jadi masalahnya itu, kalau teman-teman contohnya saya kerja di e-commerce, itu kalau teman-teman perhatikan pencarian produk misalnya, itu adalah salah satu yang paling kompleks. Pertanyaannya, kita mau cari itu pakai HTTP metode apa? Jadi kalau teman-teman misalnya nyari barang, itu kan cuma nyari doang nama. Nanti kan setelah itu di bagian kirinya, kalau teman-teman perhatikan, itu banyak tuh, ada contohnya ada filter kategori, brand, secara teknis ukuran layar dan lain itu banyak banget tuh. Nah itu kalau teman-teman nanti bikin semuanya dalam get, kan idealnya kan kita kalau mau nyari data pakai get ya, itu hasilnya akan seperti ini. Jadi contohnya slash product, slash search, ada query-nya laptop, kategorinya laptop, ultrabook, brand-nya apa, dan lain-lain, minimal price-nya dari berapa sampai berapa gitu ya. Wah itu panjang banget gitu ya. Semakin kompleks kriteria query-nya itu semakin panjang. Jadi artinya lama-lama ya otomatis URL-nya akan membengkak ya. Karena semakin banyak nanti filternya di sebelah kiri e-commerce itu makin panjang juga query yang harus kita tambahkan ke query parameter di get-nya. Jadi ini salah satu problem sebenarnya ya kalau teman-teman mau melakukan pencarian yang kompleks. Nah, pertanyaannya kenapa sih ya akhirnya banyak yang bermasalah dengan menggunakan get terutama untuk pencarian query yang besar tadi. Yang pertama itu kalau teman-teman pengen tahu ada batasan panjang URL. Jadi URL itu ada batasannya, jadi nggak unlimited gitu ya, jadi ada batasannya ya. Menurut RFC sendiri itu batasannya itu adalah 8.000 oktet ya atau byte ya. Nah jadi kalau lebih dari ini otomatis dia akan dipotong, artinya hilang datanya. Nah bahkan kita juga harus cek ya proxy atau CDN yang kita gunakan itu support atau enggak. Jangan-jangan lebih kecil juga, itu bahaya juga gitu ya. Nah jadi memang ada batasannya. Lalu banyak orang yang akhirnya mikir, ya udah kalau gitu query kompleksnya dibikin JSON, JSON-nya di base 64 atau di encode, nanti kita masukin ke query param. Banyak juga tuh yang kayak gitu. Nah problemnya adalah, itu juga sama ya, nanti ujung-ujungnya akan panjang di URL-nya. Nah terus, yang paling parah itu adalah URL itu gampang bocor ya, jadi hasil semua di query parameter itu pasti biasanya akan di-lock juga di aplikasi kita. Ya, dan itu bisa bahaya kalau ada data sensitif misalnya ya, jadi teman-teman juga ini harus perhatikan. Nah, lalu yang paling penting itu adalah ini nih ya. Jadi kalau teman-teman kirim dari klien ya, lalu kirim misalnya filternya panjang banget, lalu di proxy CDN. Nah, kadang-kadang di sini perhatikan ya, kadang-kadang bisa aja dipotong sama proxy-nya atau CDN-nya. Jadi baik lagi teman-teman juga akhirnya harus mikirin CDN yang digunakan, proxy yang digunakan dan lain-lain. Akhirnya banyak kan kita mikirnya ya udah deh, khusus untuk pencarian ini yang kompleks kita ganti jadi POS. Memang nggak dipungkiri juga, saya juga kadang-kadang melakukan itu gitu ya, tapi walaupun agak aneh ya tetap kita lebih better misalnya menggunakan POS dibanding limitasi yang kita dapat di get tadi. Jadi simpelnya, semua filter yang tadi yang kompleks, itu kita masukkan ke body di POS aja. Jadi kita akan bikin satu endpoint baru, contohnya POS product search. Lalu di sini isinya adalah JSON query-nya. Contohnya di sini adalah query-nya laptop, kategorinya apa, price-nya apa, rating-nya apa, sort-nya apa, dan lain-lain. Nah, jadi harapannya adalah oke, karena semuanya sudah dibikin dalam bentuk JSON. Jadi kalau kita lihat sekilas, ini ya kelihatannya aman ya, karena bodinya jadi oke, gitu ya, gampang dibaca. Nah, tapi sebenarnya kita udah tahu sebenarnya dari awal ya, kalau ini nyalahin aturan POS ya. Karena kan yang tadi kita bilang ya, POS itu buat bikin data. Sedangkan kita sekarang ngakalin gunakan POS sebagai pencarian data. Oke. Kenapa misalnya ya, kita sebenarnya cuma ngakal-ngakalin? Karena kita tahu yang pertama itu POS itu adalah operasi yang tidak aman ya. Nah, sedangkan kita mau melakukan operasi yang aman di sini ya. Karena kan kita tahu pencarian itu harusnya aman ya, mau berkali-kali pun dan dia tidak akan mengubah data. Tapi kita akhirnya pakai POS ya, itu cuma ngakal-ngakalin aja ya. Nah, lalu teman-teman juga tahu ya kalau POS itu kan dia tidak aman, dia tidak idempotent ya, terus dia tidak bisa di-cache. Jadi kalau teman-teman nyari pakai POS, hasil pencariannya misalnya berat gitu ya. Ketika teman-teman cari ulang, itu dia tidak akan di-cache. Jadi nanti akan query ulang lagi, padahal hasilnya bakal sama. Jadi ini tidak optimal akhirnya ya. Nah, jadi kalau teman-teman contohnya punya aplikasi, contohnya ya klien di sini, lalu carinya tuh pakai POS.
otomatis CDN atau proxy teman-teman itu tidak akan nge-cache ya. Kenapa? Karena eee, POS itu tidak mungkin di-cache. Jadi kalau get itu pasti di-cache ya, biasanya ya, tergantung aturannya sih, tapi rata-rata get itu biasanya di-cache. Nah, tapi kalau POS itu dia tidak akan di-cache. Otomatis dia diteruskan ke origin server kita, aplikasi kita, backend kita. Otomatis dia akan query ke database-nya. Jadi kalau aplikasi klien ini berkali-kali ngirim query yang sama, teman-teman kan sering banget ya nyari contohnya di e-commerce, nyari sepatu. Besoknya lagi sepatu, sepatu atau bahkan ribuan atau bahkan jutaan orang pakai query yang sama, sepatu. Itu akhirnya semuanya akan diproses 1 juta 1 jutanya. Kalau teman-teman ada seharian itu ada 1 juta orang yang nyari sepatu. Padahal hasilnya mungkin sama aja. Mungkin teman-teman nggak pernah tiap hari nambahin data sepatu baru misalnya. Jadi hasilnya sebenarnya bakal sama-sama aja. Bayangin kalau kita bisa cache di CDN itu akan lebih aman. Ya dari sisi server lebih ringan bebannya, otomatis juga lebih cepat juga dari si kliennya dapat responsnya karena sudah di cache respon dari search-nya itu di CDN. Tapi karena kita pakai POS, otomatis tidak bisa di cache di CDN. Jadi ini salah satu problemnya juga. Untungnya ya, bulan Juni kemarin itu sudah diperkenalkan ya RFC baru namanya adalah HTTP Query. Ya. Nah, simpelnya HTTP Query adalah meminta server memproses konten request secara aman dan idempotent, lalu ngembaliin hasilnya. Jadi ini sebenarnya mirip kayak post tadi ya, tapi bedanya ini query metodenya ininya HTTP metodenya adalah query. Nah, gimana? Query itu mirip kayak post sebenarnya, tapi kita bilang kalau ini adalah operasi untuk mengambil data. Dan query itu enaknya dia punya body. Jadi teman-teman bisa masukkan ya pencarian tadi itu di dalam body. Jadi kita cuma ganti dari post jadi query ya. Lalu teman-teman ini body. Lalu teman-teman juga perlu tentukan ya accept-nya. Kalau teman-teman mau nerima dalam bentuk content type-nya apa. Nah, jadi ini persis seperti post ya, tapi ini bukan menginsert data atau mengirim data untuk di-create, bukan. Tapi dia untuk mencari seperti get biasa. Tapi bedanya kita menggunakan body. Nah, ini adalah HTTP query. Jadi dia punya body seperti post, dia juga aman, udah pasti idempotent. Lalu yang paling enak ya, khusus untuk HTTP query, dia boleh di-cache ya di dalam CDN atau proxy yang kita gunakan. Jadi kalau teman-teman nanti pakai CDN itu aman, dia akan nge-cache otomatis yang HTTP query ini. Nah, jadi kurang lebih, jadi kita udah tahu ya di antara get dan post sekarang ada satu HTTP method baru namanya adalah query. Nah, aman atau enggak ya? Kalau get kan sudah tahu-tahu ya aman, query juga aman ya. Nah, kalau post ya belum tentu. Biasanya kan dia nge-create data. Idempotent iya untuk get, lalu query juga iya sama ya, karena dia bisa dikirim berkali-kali. Lalu apakah punya body ya? Nah, untuk get dia nggak punya body sayangnya ya. Jadi kita harus masukkan di query param. Kalau teman-teman mau nge-get by ID lalu query paramnya dikit, mungkin masih oke ya pakai get. Tapi kalau udah kompleks, nah kita bisa pakai yang query karena dia punya body. Nah, lalu apakah dia di-cache terutama oleh CDN atau proxy server yang kita gunakan? Get itu defaultnya biasanya iya di-cache. Nah, query enaknya itu di-cache juga. Jadi kalau kita ngirim tadi kompleks body untuk pencarian, itu hasil pencariannya itu akan di-cache sama si CDN-nya. Nah, kita bisa atur sih ya CDN-nya mau berapa lama nge-cache-nya, tapi intinya default-nya akan di-cache. Dengan begitu kalau misalnya kita query terus-terusan dengan data yang sama atau bahkan ribuan atau jutaan orang di hari yang sama, itu nanti dia akan balikin langsung dari si CDN-nya. Nah, bayangkan kalau kita paksa pakai POS itu nggak akan ya. Jadi tidak akan di-cache datanya. Nah, lalu URL untuk di query-nya itu otomatis dia kalau di get kan udah pasti ya kita harus masukin di query parameternya. Nah, kalau di query itu ya opsional aja karena kan kita sudah punya body. Ya teman-teman ya masukin aja ke body, ngapain kita tambahin di query parameter juga. Nah, jadi ini salah satu HTTP method terbaru ya antara get dan juga post yaitu adalah query. Pertanyaannya kapan sih kita adopsi HTTP query ini? Nah, sayangnya ya, ini kan baru proposalnya itu dikeluarkan ya, Juni 2026 ya. Nah, jadi kita harus nunggu mungkin dukungan semua library atau framework atau HTTP client atau bahkan browser dan CDN yang kita gunakan ya. Jadi mungkin sampai saat ini baru 1 bulan aja, itu mungkin masih, ini ya, gap-nya tuh masih jauh banget gitu ya. Nah, jadi kita mungkin bisa tunggu 1 atau 2 tahun ke depan ya. Nah, jadi sarannya itu ya cek dulu teman-teman pakai kliennya tuh apa gitu ya. Aplikasi servernya apa. Jangan-jangan memang di aplikasi teman-teman itu memang teknologinya belum support ini gitu ya. Nah,
kalaupun memang sudah support, teman-teman juga harus pastikan nanti contohnya teman-teman bikin API, teman-teman akhirnya, wah pakai misalnya, Node.js misalnya, lalu Node.js ternyata udah support gitu ya. Teman-teman jangan langsung bikin pakai HTTP query gitu ya. Kenapa? Karena bisa aja nanti klien kita itu nggak support. Jadi, kalau teman-teman misalnya udah memang implementasi HTTP query, ya teman-teman tetap harus sediakan fallback-nya. Fallback itu misalnya, oke kalau misalnya nggak support kliennya, ya udah pakai get atau ya tetap pakai post misalnya, seperti itu. Jadi ini untuk klien-klien yang lama. Atau bahkan kalau bisa sih, teman-teman mulainya itu di aplikasi internal aja. Misalnya dari server ke server gitu ya. Jadi teman-teman punya aplikasi Node.js, manggil aplikasi Node.js lain misalnya. Kalau ini kan kita yang develop dan di developnya kan otomatis kan sama kita juga. Ya itu mungkin nggak ada masalah, teman-teman mulai adopsi contohnya HTTP query ini. Tapi kalau untuk klien di luar kita, ya teman-teman juga harus perhatikan ya. Jadi jangan buru-buru ganti semua endpoint pencarian misalnya dari post atau get biasa itu ke query gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu resikonya terlebih dahulu ya. Jadi jangan sampai semua aplikasi klien kita itu nge-break error. Nah, jadi kapan nih kita pakai yang query ini? Ya simple ya. Kalau teman-teman cuma butuh nge-get resource yang sederhana, contohnya get by ID, query parameternya itu sederhana ya. Jadi filternya tuh kecil banget, ringkas. Ya udah, kita nggak usah pindah ke HTTP query ya. Teman-teman cukup pakai get biasa aja. Nah, tapi kalau misalnya sekarang teman-teman udah ada beberapa proses pencarian atau query yang memang menggunakan post, yaitu mungkin udah saatnya dipindahin semuanya ke query ya. Jadi kalau baca data filter yang kompleks banget kayak kalau kita masukkan ke query param itu ribet banget, itu mungkin teman-teman pindahkan ke HTTP query ya. Nah, jadi untuk postnya itu jangan lagi digunakan untuk mencari data. Jadi fokus untuk postnya itu untuk membuat data ya, dan kenapa? Karena dia tidak aman dan juga dia tidak idempotent. Jadi dia punya efek samping data di backend-nya. Jadi jangan sampai teman-teman pakai post lagi ya nanti ya, apalagi kalau misalnya nanti semua browser gitu ya udah mulai adopsi yang HTTP query ini. Oke, jadi itu ya teman-teman yang belum tahu ya, jadi udah ada HTTP method baru yaitu adalah HTTP query. Nah, saya sih saranin teman-teman coba explore-explore dikit, terutama kalau teman-teman bikin aplikasi seperti microservice di mana kliennya tuh microservice yang lain, ya mungkin udah saatnya nih kita adopsi ya. Apalagi kalau teknologinya sama gitu ya, misalnya teman-teman pakainya Node.js semua gitu ya, atau Java semua gitu ya dan lain-lain. Ya, atau bahkan kan kebanyakan kalau aplikasi backend tuh biasanya gampang adopsinya ya, beda sama yang klien yang front end gitu ya. Nah itu kan gampang adopsinya, teman-teman bisa mulai coba explore seperti ini. Kenapa? Karena lambat laun ini pasti akan mulai diadopsi semuanya. Oke, itu aja ya materi singkat tentang HTTP query. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Salam programmer zaman now. Bye-bye.